lomba kita semua. Kita akan berhitung dari nomor 1 dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 66. Tanggal 20 filenya Tamar. Musiknya Lason kayaknya lagi udah pergi pelayanan. Siapa yang gantiin? Melvan. Tapi musiknya belum ada. Katanya Kalina, Dosa Pak Doni, LCD Maria.
basah lo mukamu lo. Benar dan lu. Sini kau ambil. Ya biar kulit mukamu.
mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Maka Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
Bang. Tenang aja, durasi foto ini seharusnya 2 jam, tapi saya persingkat. Oke teman-teman semuanya, kita dalam khotbah-khotbah di ibadah minggu atau persekutuan rohani yang kita lakukan, kita biasa mendengar tokoh-tokoh Alkitab yang namanya itu sudah sering kita dengar, seperti Abraham, Nuh, Yusuf, Daniel, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab lain yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun kali ini kita akan mendengarkan kisah dari tokoh yang dimana dia tidak terlalu sering dibicarakan, namun memiliki dampak dan pengaruh yang sangat luar biasa dalam pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, slide. Mari kita membaca Alkitab yang terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Kita akan membacakannya secara responsoria. Ayat yang pertama akan dibacakan oleh laki-laki, ayat yang kedua akan dibacakan oleh perempuan. Setelah saya membacakan judul perikopnya, yang sudah temukan katakan amin. Amin. Oke, kita akan mulai membacakannya. Laki-laki akan mulai baca ayat yang pertama setelah saya membacakan judul perikopnya. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram dan membawa tentara seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan pada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maka engkau kiranya bawa aku itu kepadamu Naaman, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusutanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikonyakkanlah pakaiannya serta berkata, apakah aku yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Setelah sesudah dengar Elisa, ahli Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parkan, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mati di sana dan menjadi tahir? Kemudian kembalilah ia dan pergi dengan rasa sakit. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang bersukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu,
mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka pulanglah ia dan dirinya majukan di dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti semula dan dia menjadi tahir. Amin. Amin. Ada beberapa tokoh yang dibahas dalam perikop ini, tapi secara inti kita akan membahas dua tokoh penting, yaitu Elisa dan Naaman. Oke, slide. Namun, sebelum kita masuk pada konteks ayat yang sudah kita baca, kita harus mengenal dulu siapa itu Elisa dan mengapa budak dari Naaman itu menyuruh Naaman untuk pergi kepada Elisa supaya dia menjadi tahir dan dosanya disembuhkan. Oke, slide. Oke, Nabi Elisa adalah salah satu nabi besar dalam Perjanjian Lama yang pelayanannya dicatat terutama dalam kitab Raja-Raja. Ia hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi dan melayani di kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara, yang pada masa keadaan rohani bangsa itu sangat rusak karena penyembahan berhala, khususnya Nabi Baal. Elisa adalah penerus Nabi Elia. Ketika Elia dipanggil Tuhan ke surga, Elisa menerima dua bagian roh Elia, yang berarti dia menerima kuasa dan tanggung jawab pelayanan yang besar yang diserahkan Elia kepada dia. Nama Elisa adalah Allah adalah keselamatan. Dari makna ini terlihat bahwa seluruh pelayanannya Tuhan berperan dalam seluruh pelayanannya. Berbeda dengan Elia yang sering tampil lebih keras daripada Elisa. Seperti waktu Elia mengalahkan Raja Ahab dan Nabi Baal dan Nabi Asyera. Elisa dikenal nabi yang dekat dengan rakyat kecil dan sering terlibat langsung dengan persoalan-persoalan rakyat orang Israel pada saat itu. Dia tidak hanya melakukan pelayanan terhadap rakyat-rakyat kecil dan pelayan-pelayan lainnya, tetapi Elisa juga berani menegur raja-raja yang mereka itu menyimpang dari jalan Tuhan. Contohnya itu seperti Raja Yoram dan Ehud, yang dimana Raja Yoram, Elisa menegur Raja Yoram pada saat itu, yaitu karena dia menyembah Nabi Baal. Dan Raja Ehud, Elisa menegurnya karena iman dan kepercayaannya kepada Tuhan yang dia berikan kepada Tuhan itu hanya setengah-setengah. Jadi Elisa sangat berperan dalam keadaan spiritual bangsa Israel pada saat itu. Dan juga pelayanan Elisa ini sudah dilakukannya banyak mukjizat yang terjadi, yang dimana bahkan jumlah mukjizat yang dilakukan Elisa lebih banyak daripada yang dilakukan Elia, seperti memurnikan air yang tercemar, menyediakan minyak bagi janda miskin, membangkitkan anak perempuan di Sunem, memberi makan 100 orang dengan sedikit roti, serta menyembuhkan Naaman yang penyakit kusta yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, kita masuk pada konteks. Oke, Naaman. Karena Elisa sudah dikenal dengan perbuatan ajaib yang dilakukannya terhadap bangsa Israel pada saat itu, namanya sudah termasyhur di berbagai tempat di sekitar wilayah pada saat itu. Sehingga Naaman yang adalah seorang jenderal yang sangat dihormati dan sukses, baik dalam kekayaannya, dalam jabatannya, tetapi ada satu hal yang menjadi penghambat bagi dia. Dia mengalami penyakit kusta, yang dimana pada saat itu penyakit kusta dianggap adalah sebuah kutukan. Jadi Naaman ini setelah dia mengalami penyakit kusta, dia terhambat dalam melakukan setiap aktivitasnya sehari-hari, sehingga dia menjadi udah putus harapan
lahir dari penyakitnya. Namun pada saat itu ada kendala lain yang dialami oleh Naaman. Kenapa? Meskipun Naaman setelah mendengar informasi dari budaknya, dia tidak segan-segan untuk berangkat ke Israel. Namun dengan keadaan orang Aram dan orang Israel pada saat itu tidak memiliki hubungan yang baik, maka seperti yang kita baca tadi pada ayatnya yang ke-7, Raja Israel marah ketika Naaman memberikan surat bahwa dia akan datang ke situ untuk bertemu dengan Elisa. Karena orang Aram dan orang Israel pada saat itu mereka memiliki persaingan kekuasaan, sering terjadi perang, perbedaan keyakinan, serta penyerbuan dan penindasan orang Aram terhadap orang Israel. Karena itu Raja Israel marah sehingga dia mengoyakkan pakaiannya waktu Naaman menyerahkan surat ketika dia mau datang ke Israel. Oke. Namun teman-teman, meskipun Raja Israel pada saat itu marah dan juga Elisa memberitahukan kepada Raja Israel, mengapa engkau marah? Biarkanlah Naaman datang kepadaku, supaya dia melihat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa dalam pekerjaan tangan Elisa. Nah, Naaman pun berangkat dan membawa persembahan, tetapi ada lagi kendala yang dialami oleh Naaman tersebut, yang dimana ketika dia sudah jauh-jauh datang dari Aram dan sampai di Israel, mungkin Naaman mengharapkan bahwa dia mendapatkan penyambutan yang sangat besar, karena dia adalah seorang panglima perang, berbeda dengan Elisa yang seorang nabi yang pada saat itu. Mungkin dia akan disambut dengan minuman, makanan, tapi berbeda dengan harapan Naaman. Pada saat dia sampai di kediaman Elisa, Elisa tidak menemui dia, tapi Elisa menyampaikan pesannya melalui suruhannya. Nah, tentunya dalam pemikiran kita manusia, kita wajar untuk marah. Kita sudah datang dari jauh-jauh untuk bertemu dengan orang yang disuruh, tapi ketika kita sudah sampai, kita ditolak. Kita tidak ditemui secara langsung. Menurut kita, Naaman itu wajar marah karena dalam kondisi fisik yang dialami pada saat itu dan juga jarak yang ditempuh Naaman itu, saya mencari di sini. Naaman berangkat dari Aram atau Syria, kemungkinan besar dari Damsyik, menuju kediaman Elisa di wilayah Samaria, kerajaan Israel. Meskipun Alkitab tidak mencatatkan secara eksplisit, namun jarak dari Damsyik ke Samaria diperkirakan 150 sampai 200 km. Ditambah lagi, pada saat itu kendaraan yang digunakan itu kalau tidak menggunakan kuda atau kereta, tentunya berjalan kaki. Tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi pada saat itu Naaman meskipun dalam keadaan marah, dia tetap berpikir bahwa bagaimanakah aku supaya dapat sembuh. Oke, next. Tema yang saya bawakan pada hari ini, lelah boleh, nyerah jangan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Naaman dan Nabi Elisa? Apakah jarak atau kuasa yang atau ketenaran dari jabatan yang kita miliki? Ingat teman-teman. Oke, next. Apakah kamu sudah lelah dengan jarak yang kamu tempuh untuk mengikuti Tuhan? Lelah wajar dan juga menyerah. Lelah wajar, tapi menyerah itu jangan. Ingatlah teman-teman, dari cerita Naaman ini kita dapat belajar bahwa pekerjaan Tuhan bekerja melalui proses dan waktu, bukan secara instan seperti yang kita harapkan. Seperti Naaman harus menempuh perjalanan yang panjang, menunggu, dan akhirnya meskipun dalam keadaan marah, dia taat terhadap perintah yang sederhana. Ini menunjukkan bahwa waktu Tuhan yang Tuhan izinkan kepada kita tidaklah sia-sia, melainkan waktu yang diberikan itu kita harus beriman, seperti yang dialami oleh Naaman. Tuhan tidak memandang apa statusmu, mau kamu seorang panglima atau mau kamu seorang raja, mau seorang yang paling berkuasa di negeri itu. Tapi dalam kehidupan ini kita sama di mata Tuhan. Sering kita mengatakan, Tuhan, mengapa engkau tidak menjawab doaku? Padahal
berdebat dan merasa perintah Tuhan terlalu sederhana buat dia. Namun kesembuhan terjadi ketika dia taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Hal ini memperingatkan kita supaya ketaatan itu penting kepada Tuhan. Seringkali kita tidak menundukkan ego kita dan mengikuti kehendaknya. Kita lebih sering meninggikan keinginan kita daripada keinginan Tuhan. Kita lebih sering mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, belajarlah dari kisah Naaman yang dimana meskipun dia awalnya dia itu tidak setuju dengan perintah Elisa, tapi dia berpikir, aku mau sembuh, aku mau kuasa Tuhan nyata dalam kehidupanku. Jadi marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dan percaya pada waktu Tuhan yang sudah Tuhan izinkan kepada kita. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Kita dipanggil untuk setia dan taat kepada waktu Tuhan yang sudah Tuhan tentukan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, tugas atau panggilan yang baik yang besar maupun kecil, jangan menundanya atau menganggapnya sepele. Seperti Naaman, berkat dan pemulihan seringkali dilepaskan Tuhan pada saat kita memilih untuk taat sekarang, bukan nanti. Dengan demikian, hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan dan menyatakan karyanya tepat pada waktu yang Tuhan sudah tentukan kepada kita. Mungkin sekian perenungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita supaya kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Untuk menutup khotbah pada pagi hari ini, saya minta kesediaan ada yang memimpin kita dalam doa penutup. Tuhan Yesus, dengan kebaikan dan rahmat-Mu, terima hingga pada saat pagi hari ini kita dalam kesempatan Engkau beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kami telah mendengar
mengucap syukur ya Tuhan buat segala cinta kasih dan anugerah-Mu yang melimpah di hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dalam setiap kekurangan kelemahan keterbatasan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami, memampukan kami untuk menjalani setiap hari yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada menghirup udara yang segar, bahkan kami boleh terbangin untuk memuji, mengagungkan kami dalam pertemuan kami hari ini Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, memberkati bangsa kami ini. Kiranya Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang taat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kondisi apapun Tuhan yang terjadi di bangsa kami. Kami juga Tuhan berdoa buat STT KSM Santosa Asih dalam setiap pergumulannya yang Tuhan menolong memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, para dosen, bahkan seluruh staf, karyawan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih bahwa penyertaan pertolongan-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat PT Santosa Asih Jaya Tuhan dalam setiap pergumulan yang ada, dalam setiap apapun Tuhan yang terjadi, kami percaya Tuhan. Juga Tuhan berdoa buat PT. Terima kasih Tuhan Yesus, buat orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai Tuhan, dimanapun saat ini berada, penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna. Kami akan percaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa buat orang-orang di luar sana yang saat ini Tuhan dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap harapan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi Tuhan mereka, Tuhan pengharapan mereka. Tuhan nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat segala pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Terpuji-puji Engkau Tuhan Allah yang hidup. Dalam satu nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami yang kami tahu bahwa kami sedang bersyukur, memuji dan menyembah nama Engkau. Kami memuliakan nama Engkau, memohon kepada Engkau, apa Engkau memberikan berkat kepada kami dalam bila ada teman-teman kami di dalam kami Bapa. Engkau menyembuhkan mereka Bapa, Engkau melindungi mereka, Engkau memberikan kesehatan mereka. Engkau menguatkan mereka kembali Bapak, dalam hal membuat berpikir positif. Mungkin mereka tidak memiliki rumah, Engkau memberi hangat bagi mereka. Engkau memberi supaya mereka merasa nyaman Bapak dalam keadaan itu Bapak. Itu mereka tetap bersyukur Bapak. Supaya bila mereka tidak memiliki makanan Bapak, Engkau menyalurkan bantuan. Engkau memberkati mereka supaya mendapatkan makanan lebih banyak. Supaya ketika mereka lagi sakit Bapak, Engkau menyembuhkan mereka supaya mereka bisa beraktivitas kembali dan tidak kembali. Mereka akan melakukan dan mencari makan mungkin untuk anak saudara. Kami berdoa untuk yatim piatu Bapak, Engkau jaga dan Engkau menguatkan mereka Bapak. Engkau menguatkan mental mereka Bapak, supaya mereka berpikir mereka supaya mereka berpikir Kau tidak meninggalkan Engkau Bapa. Kami yakin dalam keadaan kami, dalam dosa-dosa kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami apapun Bapa. Dalam permasalahan kami Bapa, mungkin ada permasalahan dalam masalah keluarga, masalah perkuliahan, masalah keuangan Bapa, Engkau menjaga, Engkau melindungi.
menyelesaikan Bapa. Engkau bersama kami, Engkau tidak meninggalkan kami Bapa. Teruskanlah namamu, katakanlah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Ya, masukannya untuk WL lebih diperhatikan lagi untuk fokusnya dan lebih dikencangin lagi suaranya supaya jemaat boleh tahu arah lagunya mau kemana. Jadi jangan ragu untuk memberikan kode. Itu ya kan tadi di awal, tapi dia tiba-tiba begini. Ya, lebih diperhatikan lagi. Terus untuk doa syafaat, biasanya kalau untuk doa terakhir itu suaranya lebih dikencengin supaya lebih terdengar dengan baik. Dan terakhir peringatan untuk Heber, dari awal pertengahan hingga berakhirnya kamu menunduk dan mengantuk. Doa syafaat pun kamu tidak berdoa, doa Bapa kami pun kamu tidak mengucapkan. Ya, mengucapkan dalam hati ya. Saya bisa lihat. Kita absen untuk hari ini. Ada Andre, pelayanan, Masoka tim dapur, Asep. Nah, ada pelayanan si Asep. Saya lihat di atas. 4 Lukas telat. Kenapa? Lukas, Doni, Eldon, pokoknya di sini absen aja. Eldon nggak ada. Geisler, ya. Ini nanti aja saya data. Intinya cowok-cowok tidak ada yang turun tadi ya. Nanti saya cek lagi untuk keberadaannya. Kenapa? Iya, tidak ada yang turun saat berhitung. Tadi barang. Iya, barang. Ronald ada di kamar. Ada pengumuman dari yang lain? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, semangat berjuang. Semangat berjuang.